والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas sebahagian daripada kandungan ayat ini. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua agar jangan berani-berani kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian kita sudah membahas juga ada di antara cara orang menguasai harta orang lain dengan cara menyuap para hakim agar memenangkan mereka sehingga bisa menguasai harta orang lain itu. Dan perbuatan ini juga diancam oleh Allah dengan firman-Nya, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqum min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan bagi orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil tidak ada lain adalah api neraka jahanam. Nauzubillah wal iyad. Kita akan teruskan bahasan kitab ini. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain amin. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dia berkata, ihtasama rajulani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang bermusuhan dan bersengketa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimun bil khusumati wa jahilun biha. Yang satu itu pandai bersilat lidah, ya, kalau di sini disebutkan alim, dia mempunyai kemampuan untuk berdebat, ya. Wajahilun biha, yang satu lagi dia tidak pandai untuk bersilat lidah, berdebat seperti yang satunya. Nah, kemudian dua orang ini mengadu kepada Rasulullah atas masalah yang mereka sengketakan itu. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil alimi. Kemudian Rasulullah memutuskan bahwa yang memenangkan perkara itu adalah orang yang alim, yang pandai berhujjah, yang pandai berdebat, yang pandai bersilat lidah. Nabi memutuskan dia yang menang. Faqala man qada alaihi, maka yang kalah dia kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi la ilaha illa huwa inni muhibbun. Demi zat yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya akulah yang benar, kata yang kalah. Faqala, maka Nabi kemudian berkata, in syi'ta u'awidu, kalau kamu mau aku akan ulang perkaranya, persidangannya. Fa'awadahu, kemudian diulang lagi persidangan itu. Tentunya persidangan yang sederhana, ya. Nabi lihat hujah masing-masing, kemudian Nabi putuskan.
Faqada lil alimi, maka Nabi lagi-lagi memenangkan si yang alim ini, yang pandai berhujjah, yang pandai berdebat. Faqala al-maqdu alaih, maka berkata yang kalah mithla ma qala awwalan, seperti yang dia ucapkan pertama tadi. Ya, dia bersumpah, kemudian dia mengatakan saya yang benar. Tsumma awadahu thalathan, dan Nabi ulang lagi sampai 3 kali. Qala, setelah yang ketiga, tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, man iqtata'a haqqan mri'in muslimin bi khusumatihi fa innama iqtata'a qit'atun minan nar. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan kemampuannya bersengketa itu, dalam berdebat itu, fa innama iqtata'a, maka sesungguhnya dia sudah mengambil qit'atun minan nar, satu bahagian daripada neraka. Itu Nabi berkata. Faqala al-alimu al-muqtalahu, maka kemudian yang tadi menang, dia berkata, ya Rasulullah, innal haqqa, sesungguhnya yang hak itu haqqa, innal haqqa haqqu, sesungguhnya yang benar itu dia. Baru dia kan, yang benar itu dia, ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, man iqtata'a bi khusumatihi wa jidalihi haqqa ghairihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengambil hak orang lain dengan kemampuannya dalam berdebat itu, dia mengambil hak orang lain, maka dia menyiapkan tempatnya di neraka. Wa makna iqtata'a ay akhadha. Makna iqtata'a di sini artinya mengambil. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, riwayat ini mengingatkan kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwa jangan kita berani-berani mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Walaupun misalkan kita punya kemampuan dari segi intelektual, kita menguasai hukum yang digunakan di Indonesia, yang kita hadapi ini orang kecil, orang miskin. Kita gunakan kemampuan kita untuk bersengketa di pengadilan, kemudian kita rampas hak dia, maka perkara itu adalah perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam api neraka Allah. Dan hari ini banyak terjadi orang yang sanggup membayar pengacara-pengacara handal yang bisa memenangkan kasusnya agar dia bisa menguasai harta orang lain. Kalau memang dia yang salah, jangan sampai kita berani mengambil hak orang lain dengan membayar pengacara yang hebat-hebat. Karena yang kita akan hadapi nanti yaitu siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kulit kita memang sudah tahan api, silakan. Tapi kalau kena geretan udah kaget, kena puntung, rokok, udah panasan, jangan belagu-belagu dah. Karena siksaan api neraka itu adalah bakaran. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hangus terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, Allah akan ganti
dengan kulit yang baru. Kenapa mesti dibakar? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan sakitnya, pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Lapisan kulit kita ini terdiri dari beberapa lapis. Ada epidermis, dermis, macam-macam ya. Kalau itu sudah habis terbakar, maka kita nggak bisa ngerasain lagi ya apa yang terjadi di kulit kita kalau sudah habis lapisannya terbakar. Maka Allah ulang lagi terus begitu sampai kita merasakan azab yang pedih daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan harta orang lain. Kalau kita bukan pemiliknya, maka jangan kita akui barang itu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan sedikit bahas kenapa Nabi menangkan yang salah. Ya. Kenapa Nabi menangkan yang tadi ngaku-ngaku, yang dia pandai bersilat lidah tadi. Yang Nabi lakukan bukan perbuatan yang salah. Ya. Kita tidak boleh menyalahkan hakim ketika dia memutuskan satu perkara. Karena setiap hakim dia akan melihat kepada bukti-bukti dan fakta. Kalau yang bersengketa ini bisa mendatangkan bukti, ya, kita nggak bicara bukti itu bukti yang palsu ataupun yang tidak. Kalau dia bisa datangkan bukti, maka hakim akan melihat kepada bukti pendukung. Nabi SAW memenangkan yang alim, yang pandai bersilat lidah. Kenapa? Karena dia bisa meyakinkan Nabi bahwa dialah pemiliknya. Perbuatan Nabi salah nggak menangin dia? Enggak, Nabi nggak salah. Karena setiap hakim dia mesti berhukum dengan apa yang zahir. Kalau memang ada buktinya, fakta pendukungnya, maka dia harus memenangkan. Walaupun pada hakikatnya yang betul bukan dia, ya kan? Nah, saya ingin bahas sedikit di sini. Nabi itu kan dalam banyak peristiwa, Nabi itu bisa melihat dengan mata hatinya, ya kan? Bisa. Kalau kita bilang ya, bisa melihat apa yang terjadi, ya kan? Contohnya, Nabi pernah berkata ketika menggendong cucunya, Inna waladi hadza inna bani hadza sayyidun. Jika dia gendong Sayyidul Hasan, Nabi berkata, anakku ini adalah sayyid. Dia akan mendamaikan dua kelompok umat Islam yang bersengketa, yang bermusuhan. Ini anak masih kecil, tetapi Nabi bisa lihat dengan jauh apa yang akan terjadi, bahwa Sayyidul Hasan mendamaikan dua kelompok umat Islam yang hampir perang. Itu kan berarti Nabi bisa melihatnya. Kalau kita bilang, kalau orang sekarang bilang apa? Kasyaf, ya. Nabi bisa melihat. Kemudian Nabi bisa tahu bahwa sahabat-sahabatnya akan mati, ditikam, dibunuh. Nabi sudah tahu siapa-siapa orangnya. Ya. Tapi kenapa pada urusan ini Nabi tidak menggunakan kemampuan itu? Inilah rahasianya. Karena Nabi ini tindak tanduknya akan menjadi hukum. Seandainya Nabi memutuskan dengan mata batinnya, pasti Nabi tahu dong, ya kan, siapa yang betul, siapa yang salah. Apalagi bisa diberikan info tambahan dari Jibril. Bisa saja kan Jibril datang kepada Nabi, yang benar dia, bisa nggak gitu? Tapi nggak akan jadi pelajaran bagi umat Islam, ya.
bahwa perbuatan Nabi menghukumkan peristiwa itu berdasarkan fakta, itu akan diikuti oleh para hakim setelahnya. Bahwa setiap hakim kalau ingin memutuskan perkara harus lihat kepada fakta, harus lihat kepada bukti-bukti. Begitu. Gak boleh yang namanya hakim pakai intuisi. Pakai apa? Pakai basirah. Menurut saya, gitu. Ini jadi rusak nanti hukum, gitu. Nanti dia akan menentukan hukum dengan perasaan. Bisa saja orang ngaku, tahu yang benar sih siapa, tahu. Enggak, hukum nggak bisa begitu. Hukum itu harus berdasarkan fakta. Walaupun yang Nabi menangkan itu adalah yang bohong. Ya. Nah, di dalam hadis yang lain hampir sama juga terjadi peristiwa yang sama. Ada dua orang laki-laki yang berantem gara-gara warisan, ya, dan perkara yang lain. Kemudian Nabi berkata, "Innama ana basyarun." Saya ini adalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Kalian bersengketa kepada saya, ya. Berselisih kepada saya. Wa la'alla ba'dukum an yakuna alhanu bi hujjatihi min ba'd. Dan bisa jadi salah seorang di antara kalian itu lebih lihai dalam berhujjah, lebih pandai dalam berhujjah daripada yang lainnya. Fa'abdilahu binabin mimma asma'u, dan aku memutuskan baginya apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala yaqul. Maka apa yang aku telah putuskan yang itu bukan miliknya tetapi milik saudaranya, fala yaqul, maka jangan diambil. Wa innama ta'ala qit'atun minan nar, karena yang diambil itu adalah bahagian daripada api neraka, ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat proses pengadilan, kemudian dia memutuskan perkara yang menurut kita salah, jangan cepat-cepat kita salahin hakimnya, gitu ya. Wah, hakim nih nggak beres, hakim nih udah disuap. Belum tentu. Kita lihat proses peradilannya. Kalau memang buktinya bisa memenangkan pihak yang menjadi lawan kita, ya, memang itu yang kuat, maka jangan salahkan hakim. Ada saksinya. Walaupun kalau saksinya ini adalah saksi yang palsu, ya, saksinya palsu misalkan, hakim itu dia kan nggak tahu yang palsu apa enggak, ya kan? Kalau memang ada saksi, saya saksinya sebagai dia yang betul, akhirnya diputuskan. Nah itu hakim nggak salah. Yang salah siapa? Nih, yang mendatangkan saksi palsu, yang mendatangkan bukti palsu, dia yang berdosa. Hakimnya nggak salah. Melainkan kalau hakimnya tahu, kemudian dia bersekongkol dengan salah satu pihak, diambil rasuahnya, maka kemudian dialah yang ikut berdosa. Inilah yang kata Nabi, hakim yang akan masuk neraka, hakim yang memutuskan dengan cara yang seperti ini. Ya. Maka na'udzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, dalam perkara peradilan itu hakim tidak bisa disalahkan begitu saja. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan begini. Ada orang yang ngaku pernah menikahi seorang wanita. Dia ngaku, wanitanya dia malah menolak. Enggak, Pak Hakim, saya nggak pernah dinikahin sama dia. Kemudian si lelaki ini mendatangkan dua orang saksi. Saya saksinya Pak Hakim bahwa mereka sudah nikah, dua orang jadi saksi. Yang perempuan nolak, tapi ada saksinya dua orang. Kalau kita jadi hakim, siapa yang kita benarkan? Yang laki apa yang perempuan? Hah? Memang sebetulnya mereka nggak pernah nikah, nggak pernah kawin. Perempuannya memang menolak, tapi yang laki ngaku, saya pernah nikahin dia. Saksinya dua orang, saya bawain.
memutuskan berdasarkan bukti. Kalau ada saksinya 2 orang, maka hakim bisa memutuskan, ya kamu istrinya. Hakim nggak salah. Hakimnya nggak salah. Ya. Perkara si saksi ini adalah saksi palsu, itu bukan kesalahan hakim, bukan dosanya hakim. Dia yang salah, dia yang dosa. Gitu. Nah, itu harus kita pahami. Proses peradilan itu dalam Islam seperti itu. Ya, baik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dari uraian tadi, dari penjelasan riwayat itu, jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengambil hak orang lain dengan berbagai macam cara yang kita lakukan. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Yang pasti, segala bentuk pengambilan harta orang lain tanpa sesuai dengan hukum syariat itu adalah dilarang sama sekali. Saya ambil contoh kan. Misalkan dalam perkara bagi warisan, ya, bagi warisan. Dalam hukum Islam, orang laki bagiannya 2 kali daripada bagian perempuan. Kemudian salah seorang dari ahli keluarga ini, dia memaksakan kehendak, gua nggak mau, pokoknya harus dibagi sama rata. Pokoknya nih, pokoknya perempuan. Pokoknya harus sama rata, kalau enggak, gue enggak akan setuju. Wah. Akhirnya ini yang laki-laki terpaksa ngalah daripada jadi panjang urusan, akhirnya ngalah. Tapi bukan berarti dengan kerelaan hati, ya. Dibagilah harta itu sama rata, perempuan. Jangan dianggap itu bukan termasuk harta yang batil, ya. Itu harta yang batil karena dia telah mengambil yang bukan haknya. Hukum Allah itu adalah wajib ditaati. Ketika seorang wanita mengambil bagian sama dengan yang laki, berarti dia telah mengambil bagian saudaranya yang laki-laki. Itu juga termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka hati-hati, ya, urusan harta ini jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan kita tidak memperhatikan perkara tersebut, ya. Karena ancamannya sangat bahaya sekali. Bagi yang ngurus anak yatim, ya, ngurus anak yatim itu juga harus hati-hati. Jangan sampai hak mereka kita ambil. Sebagai pengurus, kita memang berhak mengambil bahagian yang wajar sebagai pengurus, ya. Tapi jangan sampai melewati batas. Ada orang yang minta dicariin anak yatim. Pak, kalau mencari saya ya 30 orang anak yatim. Buat apa? Buat santunan. Cari dapat 30 orang. Maka juga dibawalah sama begini. Sudah sampai di sana, diberikanlah hadiahnya, santunannya. Satu orang dikasih katakanlah 200.000, dikasih 200.000. Kemudian ketika sampai, ini yang bawa narikin duit lagi daripada yang tadi. Bukan gue yang bawa, saya gocap-gocap. Tadinya 200, jadi gocap. Lu kalau nggak ke bawah lu nggak dapat. Lu mau mana? Gocap apa nggak sama sekali? Ya udah deh, bego dah. Akhirnya
Akhirnya diambil 50.000 sama si ini orang. Hati-hati, itu juga masuk dalam kategori memakan harta orang lain. Anak kecil kita bego-begoin, kita kelecehin. Anak kecil baru dapat sesuatu kan udah lumayan banyak. Itu hati-hati Pak, yang begini jangan sampai dianggap. Kalau mau memang bagian minta sama yang ngasih, Pak saya mana Pak? Jangan dari anak-anaknya kita ambil-ambilin. Nggak boleh gitu. Ya. Ini berbahaya. Nah, jadi yang namanya memakan harta orang lain itu harus kita perhatikan. Baik bendanya ataupun manfaatnya itu juga termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mengambil manfaat itu bagaimana contohnya? Nih sekarang kan banyak orang pakai wifi. Dia pakai wifi di rumahnya nggak pakai wifi. Tetangganya ada wifi. Dia nggak pakai kuotanya habis. Dia punya keahlian bisa apa namanya itu? Hack lagi, jebol, passwordnya kelihatan. Nah, dipakai. Hati-hati, itu juga mengambil milik orang lain walaupun cuma manfaat sama. Nah, kalau memakai izin sama yang punya, walaupun bukan harta yang kita ambil, manfaat ya kan, harus dengan seizinnya. Jangan bilang bagus sih, nggak usah bayar gratis. Hati-hati Pak, itu hak orang lain, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Apa? Nggak sah. Jasa. Maklar, oh maklar, ya itu nggak ada masalah ya. Itu namanya dibenarkan kalau misalkan kita ngurus sesuatu melalui dia, jasa lah istilahnya. Kita urus surat-surat melalui dia, kita kasih upah, itu boleh. Ya, apa namanya dalam hukum Islam itu ya. Nah, wifi masjid, misalkan masjid kita punya wifi. Wifi masjid ini terbuka atau tertutup? Kalau terbuka ya nggak apa-apa. Ya. Kalau terbuka untuk jamaah tidak ada masalah. Ya, berarti memang dibuka untuk jamaah. Baik, saya kira gitu ya. Sedikit saya ingin tutup bahasan kita dengan munasabah ayat. Ya. Kalau ayat yang sebelumnya cerita tentang apa? Puasa ya. Cerita tentang puasa. Kemudian masuk ayat larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Apa munasabahnya? Apa kaitannya? Disitulah keunikannya. Di antara keberhasilan puasa seseorang adalah dia bisa menahan dirinya daripada memakan harta orang lain. Kalau dia puasa, puasanya 30 hari, sama puasa Syawalnya juga berpuasa, tapi duit sedekah diketitin. Ini orang bisa dipastikan ibadah puasanya tidak berhasil. Karena urutan ayat ini diletakkan setelah ayat puasa, ini ada faedahnya bahwa di antara tanda keberhasilan ibadah puasa seseorang, dia bisa menahan hawa nafsunya daripada mengambil harta orang lain dengan cara yang penting. Jadi jangan kita sembarangan, ya, gitu Pak. Biar gopek, biar cepet, biar 1000. Ya. Kalau itu bukan milik kita, jangan berani-berani, gitu ya. Termasuk nanti bulan Maulid. Bulan Maulid, orang lain udah pada dapat nasi kuning, deng. Dia datang belakangan, dia temunya lagi meleng, dia ambil nasinya. Itu nggak boleh. Ya, itu bukan milik dia. Ya. Pokoknya cara-cara seperti itu tidak dibenarkan oleh syariat. Jangan lihat ya cuma nasi kuning.
Jangan ngomong begini. Itu juga merupakan milik orang lain. Sedikit atau banyak, kalau bukan milik kita, jangan kita ambil. Ya, karena di antara maqasid syariah itu adalah di antaranya hifzul mal, menjaga harta. Harta orang lain dipelihara oleh agama agar jangan sampai diselewengkan oleh orang lain. Dijaga betul. Ya, dari itu kita juga harus berhati-hati. Ya, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah daripada perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Mudah bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala awladina wa awladina futuhal 'alamin. Faqina wa iyyakum fid-din warzuqna kamal al-ikhlas wal yamin wa warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamana malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad